Shalom, kita jumpa lagi dalam program Minutes of Change menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah saudara, hari ini saya mau memberikan nasihat kepada saudara. Jangan berdebat dengan godaan. Jadi saudara, jangan saudara berdebat dengan godaan. Anda pasti kalah. 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Alkitab mengatakan bahwa Anda harus segera keluar dari situasi apapun yang dapat menggoda Anda. Jangan main-main dengan perasaan, sebab perasaan kerap kali memperdaya Anda secara tidak masuk akal. Di Kejadian 39 ayat 12 dikatakan, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Apapun bentuk godaannya, Anda harus menjauhinya. Bisa jadi itu godaan seksual, atau godaan untuk berbuat curang dalam pekerjaan maupun bisnis. Respon Anda harus sama, yaitu pergi dan lari dari sana. Di Kejadian 39 ayat 20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Buatlah rencana strategi preventif atas godaan. Dan jika semua itu tidak berhasil, gunakan rencana darurat, yaitu apa? Lari keluar seperti Yusuf. Jangan pernah memikirkan segala resikonya. Sekalipun bisa kehilangan pekerjaan, bahkan bisa dipenjara, yang penting Anda keluar dari godaan dan menang di dalam kebenaran. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Terlalu banyak saudara godaan di depan mata kita. Godaan untuk marah, godaan untuk tersinggung dan sakit hati, yang dapat merusak rencana Allah bagi hidup kita. Itu sebabnya kita perlu melatih diri. Berapa sering kita gagal melakukan transaksi bisnis karena belum apa-apa sudah emosi dan tersinggung. Seorang pebisnis ulung pasti pandai menguasai emosinya. 1 Korintus 9 ayat 26 dikatakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Godaan, masalah, pergumulan itu selalu berjalan beriringan di sebelah kita. Itu sebabnya latihlah diri kita sedemikian rupa agar kita bisa disiplin dan tertib dan teratur dalam menjalani hidup ini. Sebab orang yang sembarangan pasti akan selalu mengalami kegagalan. 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadilah manusia yang berintegritas tinggi, baik secara rohani maupun jasmani. Jangan mengandalkan keterampilan dan kepandaian saja, sebab sifat dan karakter kita juga ikut menentukan masa depan. Jika dunia saja menolak, apalagi surga. Karena itu, jadilah benar, terutama di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Hari ini, saudara angkat kedua tangan saudara dan saudara berdoa. Tuhan, selama ini aku selalu jatuh. Aku selalu kalah di dalam berbagai pencobaan. Ketika emosiku disinggung, ketika harga diriku tersinggung, aku kalah. Tuhan, mulai hari ini aku menyadari aku akan hadapi godaan dan aku pasti menang. Aku tahu Engkau memberi kekuatan kepadaku supaya aku sanggup hidup berjalan di dalam rencanamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.